Saya Aisyah Kirana, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini ada latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, serta sarana penyampaian pikiran dan perasaan. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia tidak selalu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Fenomena ini dikenal sebagai kesalahan berbahasa, yaitu penyimpangan penggunaan bahasa dari aturan normatif, baik dalam aspek ejaan, tata bahasa, pilihan kata, maupun keefektifan kalimat. Kesalahan berbahasa dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti percakapan sehari-hari, media massa, tulisan akademik, hingga dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia, pengaruh bahasa daerah, inferensi bahasa asing, serta kebiasaan penggunaan bahasa tidak baku di lingkungan sosial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, sebutkan kesalahan ejaan dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik. Kedua, sebutkan kesalahan kalimat dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik. Ketiga, sebutkan kesalahan paragraf dalam berbahasa Indonesia dalam media elektronik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk kesalahan berbahasa. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab kesalahan. Yang ketiga, memberikan contoh perbaikan kesalahan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu meningkatkan pengetahuan ilmu linguistik, terutama analisis kesalahan berbahasa. Kedua, berkontribusi pada pembentukan teori tentang jenis, alasan, dan pola kesalahan. Yang ketiga, berbahasa. Yang keempat, ada berfungsi sebagai referensi untuk penelitian mendatang yang ingin menyelidiki kesalahan berbahasa dalam berbagai konteks, kelompok, atau media. Manfaat konkretnya adalah untuk membantu peneliti meningkatkan pemahaman mereka tentang cara menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, meningkatkan kemampuan peneliti dan analisis dalam bahasa pembuatan karya ilmiah. Baik, sekarang ke bagian pembahasan kesalahan berbahasa Indonesia dalam media elektronik. Analisis komprehensi menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa pada media elektronik terjadi secara hierarkis, meliputi tingkat ejaan atau ortografi, kalimat hierarkis, hingga paragraf wacana. Pada tingkat ejaan, kesalahan umum didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap PUEB, seperti penggabungan kata depan atau di dan ke yang tidak tepat, pemisahan imbuhan pasif, dan penggabaian tanda koma setelah konjungsi antar kalimat. Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kalimat ditemukan banyak struktur yang tidak efektif atau tidak logis, termasuk kalimat tidak bersubjek. Contohnya, bagi yang hadir diharapkan mengisi formulir, dan penggunaan sering ditemukan paragraf yang lemah kohesi dan koherensinya. Kalimat-kalimat penjelas tidak secara logis dan didukung oleh kalimat utama yang jelas, sehingga alur informasi menjadi terputus dan sulit dicerna. Kesalahan berbahasa pada ketiga tingkatan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyidikan yang tidak hanya berfokus pada ejaan, tetapi juga pada keefektifan dan kepaduan ide dalam penyampaian informasi digital. Terus kita mulai ke data kesalahannya. Dari hasil analisis yang pertama itu ada dari ejaan dulu jenisnya. Data kesalahan itu dilakasanakan. Alasannya karena menurut KBBI kata dilakasanakan menggunakan KS dari akar laksana bukan kas. Jadi pembenarannya itu katanya dilaksanakan. Terus juga yang kedua itu data kesalahannya di kata ketet. KBBI mendefinisikan ketat bukan dengan A, bukan T, bukan E. Jadi di pembenarannya itu dengan ketat. Terus yang ketiga itu jenisnya kalimat tidak efektif, di mana kalimatnya berbunyi protokol kesehatan yang ketat diterapkan untuk mencegah penyebaran virus. Alasannya karena kalimat ini subjeknya tanpa subjek yang jelas. Jadi pembenarannya, pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus. Yang keempat, itu kalimat tidak efektif juga. Pelatihan tersebut akan dilakukan di berbagai daerah yang berbeda-beda di seluruh dunia. Jadi salahnya itu kata yang berbeda-beda
dengan berbagai itu sama. Jadi kita efektifkan. Menjadi pelatihan tersebut akan dilakukan di berbagai daerah di seluruh dunia. Terus yang kelima, ejaan lagi itu di kata daerah, dimana di KBBI itu harusnya daerah dengan A. Jadi pembenaran itu daerah. Terus ejaan lagi dimana di kata koordinator harusnya itu double O menurut KBBI. Jadi harusnya yang benar itu koordinator. Ketujuh, kalimat tidak efektif lagi berbunyi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pelatihan kartu prakerja akan kembali dilakukan secara tatap muka pada tahun 2023 setelah sebelumnya dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19. Nah, kalimat ini tuh terlalu panjang, lebih dari 30 kata kesalahannya, jadi nggak efektif, jadi bikin pembacanya bingung. Diefektifkan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pelatihan kartu prakerja akan kembali tatap muka pada 2023 setelah daring selama pandemi COVID-19. Nah, terus yang ke-8 ini ada ada paragraf berbunyi pelatihan kartu prakerja dilaksanakan secara tatap muka tahun ini. Nah, kesalahan itu ada karena kalimat topiknya kurang memiliki ide pengontrol yang jelas. Karena nggak langsung menjelaskan apa isi paragraf selanjutnya. Jadi, pembenaran itu, pelatihan kartu prakerja dilaksanakan secara tatap muka tahun ini. Hal ini diumumkan oleh Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan efektivitas program. Yang ke-9, paragraf lagi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pelatihan kartu prakerja akan kembali dilakukan secara tatap muka pada tahun 2023. Salahnya ini karena koherensi lemahnya, kalimat-kalimat nggak terhubung sama kata penghubung, misalnya namun atau selain itu. Jadi paragrafnya terputus. Jadi pembenarannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pelatihan kartu prakerja akan kembali dilakukan secara tatap muka pada tahun 2023. Namun, protokol kesehatan tetap diterapkan ketat. Terus yang terakhir, nomor 10 ini paragraf juga. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pelatihan kartu prakerja akan kembali dilakukan secara tatap muka pada tahun 2003. Namun, protokol kesehatan tetap diterapkan ketat. Ini masih sama, koherensinya lemah karena kalimat-kalimatnya tidak disambungkan dengan kata penghubung, kayak namun atau selain itu. Jadi pembenarannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pelatihan kartu prakerja akan kembali dilakukan secara tatap muka pada tahun 2003. Namun, protokol kesehatan tetap diterapkan ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya selalu kebajikan. Perkenalkan, nama saya Malki Margana Sibajuntak dari kelompok 2. Ingin membahas dari laporan penelitian. Jadi jenis yang pertama, yang ke-11 itu ada jenis kesalahan ejaan. Jadi data yang salah itu fit and proper text, dan alasannya itu, jadi dalam fit and proper ini di paragraf 1 kata fit and proper menggunakan tanda hubung yang sesuai dengan WB. Tapi di paragraf 2 ada fit and proper tanpa tanda hubung. Jadi pembenarannya itu adalah fit and proper. Yang ke-12 itu ada kalimat tidak efektif. Jadi data kesalahannya itu ada anggota Komisi 3 DPR RI yang bertugas mengawasi bidang hukum dan keamanan mengingatkan bahwa tujuan utama dari fit and proper text untuk calon Kapolri adalah untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan kemampuan kepemimpinan kandidat dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang kompleks. Alasannya itu kami ini terlalu panjang, lebih dari 50 kata, membuat tidak efektif karena sulit dibaca dan membuat informasi berlebihan yang bisa dipisah. Jadi yang benarnya itu adalah anggota Komisi 3 DPR RI yang bertugas mengawasi bidang hukum dan keamanan meningkatkan bahwa tujuan utama dari fit and proper text untuk calon Kapolri adalah untuk memastikan integritas dan profesionalisme kandidat. Hal ini juga mencakup kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang kompleks. Yang ke-13 itu ada kalimat tidak efektif. Dalam konteks ini, anggota DPR tersebut menyatakan bahwa proses seleksi tersebut
harus dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati, teliti. Alasannya itu kata kata dengan cara yang sangat tidak perlu membuat kalimat tidak hemat. Kalimat tidak hemat kata bisa disederhanakan tanpa kehilangan makna. Jadi yang benarnya itu dalam konteks ini anggota DPR tersebut menyatakan bahwa proses seleksi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Yang ke-14-nya itu ada paragraf. Jadi kalimat yang salahnya itu ada fit and proper text telah menjadi bagian penting dari proses seleksi pejabat tinggi di Indonesia. Namun dalam praktiknya seringkali proses ini tidak berjalan sesuai harapan. Anggota Komisi 3 menyoroti bahwa ada kecenderungan untuk mengabaikan aspek-aspek kunci seperti integritas. Alasannya, paragraf ini kurang kesatuan karena mencampur ide tentang sejarah fit and proper text dengan kritik terhadap proses saat ini tanpa tradisi yang jelas, sehingga ide terpisah. Jadi yang benarnya itu, selain itu sejarah fit and proper text melanjutkan. Yang ke-15 ada ejaan. Untuk calon Kapolri adalah untuk memastikan. Jadi itu salah. Yang alasannya itu menurut KBBI, Kapolri adalah singkatan resmi untuk Kepala Kepolisi Republik Indonesia yang benar. Tapi dalam artikel kadang ditulis tanpa kapitalis konsisten. Misalnya Kapolri di paragraf 4 kalimat 1 calon Kapolri. Jadi yang benar itu gunakan Kapolri secara konsisten dengan huruf kapital di awal sesuai PUEBI untuk singkatan nama jabatan. Yang ke-16 itu ada kalimat tidak efektif. Jadi kalimat yang salahnya itu yang penting adalah memastikan bahwa calon tersebut memiliki rekam jejak yang bersih, tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Jadi, alasannya subjek yang penting tidak jelas siapa atau apa yang dimaksud, dan predikat adalah kurang spesifik membuat kalimat. Jadi yang benarnya itu ada pentingnya untuk memastikan bahwa calon tersebut memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak terlibat dalam kasus korupsi. Yang selanjutnya itu nomor 17 paragraf. Jadi kalimat yang salah itu anggota Komisi 3 juga menekankan pentingnya transparansi dalam konteks fit and proper text. Jadi alasannya itu kalimat topik anggota Komisi 3 juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses fit and proper text tidak memiliki ide pengontrol yang kuat, karena paragraf selanjutnya beralih ke kritik tanpa mendukung transparansi secara spesifik. Jadi yang pembenarannya itu ada anggota Komisi 3 menekankan pentingnya transparansi dalam proses fit and proper text yang meliputi pengungkapkan data kandidat secara terbuka. Yang selanjutnya itu 18 kalimat tidak efektif. Selain itu, mereka berpendapat bahwa fit and proper text bukan hanya tentang penilaian teknis, tetapi juga tentang penilaian moral dan etika yang seharusnya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kandidat, termasuk di luar lingkungan kerja. Jadi kalimat ini panjang dan lebih dari 40 kata dan bertele-tele, mengurangi efektivitas karena pembaca kesulitan mengikuti.
Jadi pembenarannya itu, selain itu, mereka berpendapat bahwa fit and proper text bukan hanya tentang penilaian teknis. Teks ini juga mencangkup penilaian moral dan etika yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kandidat, termaksud di luar lingkung kerja. Yang ke-19 itu ada paragraf. Dalam beberapa kasus fit and proper, teks telah mengungkap masalah serius dalam kandidat. Ini menunjukkan bahwa proses tersebut efektif jika dilakukan dengan benar. Namun ada kekhawatiran dengan proses ini bisa dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi kolaborasi koherensi lemah karena kalimat-kalimat tidak terhubung logis. Misalnya dari diskusi tentang integritas langsung ke contoh kasus tanpa kata-kata penghubung seperti misalnya atau oleh karena itu. Jadi yang benarnya itu adalah oleh karena itu. Dalam kasus-kasus sebelumnya, fit and proper text telah berhasil mengungkap. Yang ke-20 itu ada paragraf. Kesimpulannya, anggota Komisi 3 DPR menegaskan bahwa fit and proper text harus dijaga integritasnya. Jadi kalimat pendukung kurang memadai. Kalimat topik tentang kesimpulan anggota DPR tidak mendukung oleh fakta atau contoh spesifik sehingga paragraf terasa kosong. Contohnya, anggota DPR menyebutkan bahwa kandidat sebelumnya gagal karena kurangnya integritas yang terbukti dan audit internal. Yang selanjutnya itu ada ejaan. Data kesalahan itu ada KTT 90 bersejarah di Afrika. Wapres ini momentum untuk perubahan global. Jadi menurut KBBI bersejarah adalah ejaan yang benar untuk kata yang berarti memiliki nilai sejarah. Namun dalam artikel di paragraf 1 digunakan bersejarah yang benar, tapi paragraf 2 ada yang variasi bersejarah tanpa konsistensi kapitalisasi pada G20. Jadi yang benarnya itu Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir sebagai perwakilan negara menyatakan bahwa KTT 90 yang diselenggarakan di Afrika untuk pertama kalinya merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam upaya memperkuat kerja sama global di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada kalimat tidak efektif. Dalam pidato, Wapres menekankan bahwa acara tersebut adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk pembahasan isu-isu penting secara mendalam. Jadi yang benarnya itu kata buah. Alasannya itu kata buah dan yang sangat tidak perlu membuat kalimat tidak hemat kata. Bisa disederhanakan tanpa kehilangan makna. Jadi yang benarnya itu dalam pidato Wapres menekankan bahwa acara tersebut adalah kesempatan baik untuk membahas isu-isu penting secara mendalam. Yang selanjutnya itu ada kalimat efektif juga. Jadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir sebagai perwakilan negara menyatakan bahwa KTT G20 yang diselenggarakan di Afrika untuk pertama kalinya merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam upaya memperkuat kerjasama global di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi. Alasannya itu kalimat ini terlalu panjang. Jadi lebih dari 60 kata. Membuat kalimat ini tidak efektif karena sulit dibaca dan membuat klausa berlebihan yang bisa dipisah.
Jadi kata yang benar itu Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir di sebagai perwakilan negara menyatakan bahwa KTT G20 yang diselenggarakan di Afrika untuk pertama kalinya merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dilakukan dalam upaya memperkuat kerjasama global di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada paragraf. Afrika sebagai tuan rumah KTT G20 menunjukkan kemajuan besar dalam diplomasi internasional, namun ada kritik bahwa infrastruktur di lokasi acara tersebut sepenuhnya siap. Ini bisa mempengaruhi efektivitas pertemuan. Jadi alasannya itu paragraf ini kurang kesatuan karena mencampur pujian terhadap Afrika dengan kritik infrastruktur tanpa transisi yang jelas sehingga ide-ide terpisah. Jadi kata yang benarnya itu adalah tambahan kalimat transisi seperti meskipun demikian ada kritik bahwa untuk menghubungkan pujian dengan kritik. Yang kedua lima itu ada ejaan. Wapres ini momentum untuk perubahan global. Menurut KBBI, Wapres adalah singkatan yang benar untuk wakil presiden, tapi dalam artikel kadang ditulis Wapres tanpa kapitalisasi konsisten. Misalnya itu ada di paragraf 4 dan 2. Wapres. Jadi kata yang benar itu gunakan Wapres secara konsisten dan huruf kapital di awal sesuai PUEB untuk singkatan jabatan. Pada poin 26 dengan jenis kesalahan kalimat tidak efektif. Dengan data kesalahan yang menarik adalah bagaimana KTT ini bisa mendorong investasi di benua Afrika. Alasan kesalahannya adalah subjek yang menarik tidak jelas siapa atau apa yang dimaksud. Pembenarannya adalah menarik bahwa KTT ini bisa mendorong investasi di benua Afrika. Pada poin 28 dengan jenis kesalahan paragraf. Wapres juga membahas pentingnya inklusivitas dalam agenda G20. Alasan kesalahannya adalah tidak memiliki ide pengontrol yang kuat. Pembenarannya adalah Wapres membahas pentingnya inklusivitas dalam agenda G20 yang meliputi partisipasi negara-negara berkembang. Pada poin 28, jenis kesalahan kalimat tidak efektif. Para pemimpin dunia yang berkumpul di sana sepakat bahwa perubahan global ini harus didorong oleh komitmen bersama mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan dampak negatif dari teknologi digital yang semakin berkembang pesat. Alasan kesalahannya adalah kalimat ini panjang dan bertele-tele, mengurangi efektivitas. Pembenarannya adalah para pemimpin dunia yang berkumpul di sana sepakat bahwa perubahan global ini harus didorong oleh komitmen bersama. Komitmen ini mencakup mengatasi masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan dampak negatif teknologi yang berkembang pesat. Pada poin 29, jenis kesalahan paragraf, KTT G20 di Afrika diharapkan bisa menjadi model pertemuan internasional lainnya. Ini akan meningkatkan posisi Afrika di panggung global, namun tantangan logistik masih menjadi hambatan. Alasan kesalahannya adalah koherensi lemah. Pembenarannya adalah meskipun demikian tantangan logistik masih menjadi hambatan. Pada poin 30 dengan data kesalahan, secara keseluruhan KTT ini menandai era baru kerjasama global. Alasan kesalahannya adalah kalimat pendukung kurang memadai. Pembenarannya adalah contohnya Wapres menyebutkan bahwa kesepakatan investasi senilai miliaran dolar telah dicapai selama acara. Pada poin 31 jenis kesalahan ejaan. Kabar baik, Parung masuk rencana pembangunan stasiun kereta dalam RT/RW Kabupaten Bogor. Alasan kesalahannya adalah menurut KBBI, RT/RW adalah singkatan resmi untuk rencana tata ruang wilayah yang benar. Tapi dalam artikel kadang ditulis tanpa kapitalisasi konsisten. Pembenarannya adalah gunakan RT/RW secara konsisten dengan huruf kapital. Pada poin 32 dengan kalimat tidak efektif.
Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengumumkan bahwa wilayah Parung, yang merupakan salah satu daerah strategis di kabupaten tersebut, kini resmi masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang tercantum di dalam dokumen RT/RW Kabupaten Bogor untuk periode 2025 sampai dengan 2045. Alasan kesalahannya, kalimat ini terlalu panjang, lebih dari 50 kata. Pembenarannya adalah pemerintah Kabupaten Bogor telah mengumumkan bahwa wilayah Parung, yang merupakan salah satu daerah strategis di kabupaten tersebut, kini resmi masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur transportasi kereta api. Rencana ini tercantum di dalam dokumen RT/RW Kabupaten Bogor untuk periode 2025 sampai dengan 2045. Pada poin 33, dengan jenis kesalahan kalimat tidak efektif. Dengan data kesalahan, dalam konteks ini pembangunan stasiun kereta tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat setempat. Alasan kesalahannya adalah kata yang sangat tidak perlu, membuat kalimat tidak hemat kata. Pembenarannya adalah dalam konteks ini pembangunan stasiun kereta tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif besar bagi masyarakat setempat. Pada poin 34, dengan jenis kesalahan paragraf, stasiun kereta di Parung akan terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya. Namun ada kekhawatiran yang tinggi. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Alasan kesalahannya adalah paragraf ini kurang kesatuan. Pembenarannya adalah tambahkan kalimat transisi seperti meskipun demikian. Pada poin 35, dengan jenis naskah ejaan dalam RT/RW Kabupaten Bogor. Alasan kesalahannya adalah menurut KBBI, kabupaten adalah ejaan yang benar untuk nama daerah, tapi dalam artikel kadang ditulis kabupaten dengan kapitalisasi yang tidak konsisten. Pembenarannya adalah gunakan kabupaten secara konsisten dengan huruf kapital di awal, sesuai PUEBI. Nah, di slide selanjutnya ini, di nomor 36, jenisnya itu kalimat tidak efektif. Data kesalahannya itu adalah yang penting adalah memastikan bahwa pembangunan ini tidak merusak lingkungan sekitar. Alasannya, subjek yang penting tidak jelas siapa atau apa yang dimaksud. Dan predikat adalah kurang spesifik, membuat kalimat menjadi ambigu. Maka pembenarannya seperti ini. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak merusak lingkungan sekitar. Seperti itu. Lalu di nomor 37 itu jenisnya paragraf. Data kesalahannya ini, pembangunan stasiun kereta di Parung juga akan meningkatkan nilai ekonomi wilayah. Alasannya, tidak memiliki ide pengontrol yang kuat. Karena paragraf selanjutnya beralih ke dampak sosial tanpa mendukung ekonomi secara spesifik. Maka pembenarannya seperti ini. Pembangunan stasiun kereta di Parung akan meningkatkan nilai ekonomi wilayah seperti peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Lalu di nomor 48, jenisnya kalimat tidak efektif. Data kesalahannya seperti ini. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Alasannya, kata secara signifikan dan antar wilayah tidak perlu membuat kalimat bertele-tele. Bisa lebih hemat kata tanpa kehilangan makna. Jadi pembenarannya seperti ini. Pembangunan infrastruktur Orde Baru meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Seperti itu.
Lalu di nomor 49 itu di nomor 50 itu ada paragraf. Jenis itu ada paragraf. Nah, data kesalahan itu seperti ini. Narasi ini membantu memahami orde baru, subtilitas dan pembangunan saling terikat. Soekardi memberikan pandangan yang objektif. Nah, alasannya paragraf ini kurang kesatuan karena kalimat-kalimatnya tidak saling mendukung secara logis, atau kalimat topik tidak jelas dan kalimat pendukung tidak membangun ke pengontrol. Jadi pembenarannya seperti ini. Narasi sederhana orde baru oleh Laksamana Soekardi membantu memahami hubungan antar stabilitas dan pembangunan. Stabilitas politik menjadi fondasi. Stabilitas politik menjadi fondasi yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan seperti yang sudah dijelaskan Soekardi dengan seperti yang dijelaskan Soekardi dengan pandangan objektif. Seperti itu. Lalu di sini ada kata ejaan. Nah, jenisnya itu ejaan. Data kesalahannya itu ada stabilitas. Alasannya, stabilitas dieja dengan S kapital di tengah kalimat yang tidak sesuai dengan PUBB. Huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat atau nama proper. Jadi pembedelannya itu stabilitas. S-nya itu hurufnya kecil kalau di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Lalu di sini juga terdapat kalimat tidak efektif di nomor 47. Yang penting dalam pembangunan. Alasannya, kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas, siapa atau apa yang penting, dan predikatnya tidak jelas. Maka pembenarannya seperti ini. Yang penting dalam pembangunan adalah stabilitas politik. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan membacakan jenis kesalahan, yaitu pada ejaan, paragraf, dan kalimat, dan saya ingin memberikan alasan serta pembenarannya. Yang pertama, itu ada kata ilmuwan dalam judul ingin melahirkan ilmuwan hebat. Di sini kesalahannya yaitu kata ilmuwan dalam judul. Ilmuwan dieja dengan huruf kapital, yaitu huruf I. Padahal sebagai umum dalam judul seharusnya ilmuwan dengan huruf I yang tidak berbentuk kapital. Sesuai PUEBI, huruf kapital hanya untuk awal judul atau untuk nama proper. Dan pembenarannya yaitu ilmuwan dengan berawalan huruf I yang tidak kapital. Selanjutnya, yang kedua, itu ada kata bangsa dalam judul berkontribusi bagi bangsa, yaitu kesalahannya bangsa dieja dengan huruf B yang kapital, yang tidak sesuai dengan peraturan PUEBI, karena bukan awal kalimat atau nama proper yang sesuai KBBI. Seharusnya bangsa itu diawali dengan kata B yang tidak kalimat. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada kata pendidikan dalam paragraf 2, pendidikan tinggi di Indonesia. Alasannya, pendidikan itu dieja dengan kata P kapital di tengah kalimat yang melanggar aturan PUEBI. Huruf kapital hanya untuk awal kalimat. Selanjutnya, masih ada kata data dari ejaan, yaitu kata teknologi
dalam paragraf 3. Teknologi menjadi kata kunci. Alasannya, teknologi dieja dengan huruf T atau di awal kata teknologi itu dengan huruf kapital. Padahal bukan awal kalimat. Sesuai dengan peraturan KBBI dan PUEB, seharusnya teknologi diawali dengan kalimat T yang tidak kalimat, atau bisa disebut dengan T kecil. Lalu yang kelima ada kata universitas. Ini masih termasuk data ejaan, yaitu ada dalam paragraf 4. Universitas tempat Prof. Brian. Universitas dengan U kapital yang tidak sesuai dengan PUEB, kecuali sebagai nama institusi yang dalam spesifik konteks umum, seharusnya universitas diawali dengan kata U kecil. Lalu yang keenam ada kalimat yang tidak efektif, yaitu Prof. Brian Yuliarto yang memiliki gelar ST, M Engineering, dan PhD berharap bahwa melalui program-program yang ia kembangkan, mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut dapat menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat dan sempurna. Kesalahannya, kalimat ini terlalu panjang, lebih dari 50 kata, yang membuatnya itu menjadi tidak efektif karena sulit untuk dibaca dan memuat banyak sekali yang detail sekaligus, sehingga pembaca dapat kehilangan fokus. Lalu di sini pembenarannya adalah, yaitu Prof. Brian Yuliarto dengan gelar ST, M Engineering, dan PhD berharap mahasiswa di universitasnya menjadi ilmuwan yang hebat. Program-programnya akan membantu mereka berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan dunia. Lalu selanjutnya yang ketujuh, masih data dari kalimat yang tidak efektif, yaitu yang menjadi fokus utama. Kalimat ini dengan alasan tidak memiliki subjek yang jelas siapa atau yang menjadi fokus, dan predikatnya tidak lengkap, sehingga makna itu tidak menjadi efektif. Lalu di sini pembenarannya adalah fokus utama Prof. Brian adalah mengembangkan ilmuwan yang muda. Lalu yang kedelapan masih dalam data tidak efektif, yaitu berkalimat yang berbunyi pembelajaran yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan di laboratorium modelan. Di sini alasannya kata secara intensif dan berkelanjutan itu tidak perlu membuat kalimat menjadi bertele-tele. Bisa lebih hemat kata tanpa kehilangan makna. Di sini pembenarannya yaitu pembelajaran di laboratorium modern. Lalu di sini yang kesembilan masih dalam data kalimat tidak efektif. Di sini kalimatnya, dalam wawancara tersebut Prof. Brian menjelaskan bahwa visi melahirkan ilmuwan yang hebat tidak hanya terbatas pada aspek akademis saja, tetapi juga melibatkan pengembangan karakter dan etika profesional yang kuat agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Di sini alasannya ketika kalimat ini panjang, lebih dari 40 kata dan kompleks, dengan klausa tambahan yang membuatnya tidak efektif karena ide-ide yang bercampur. Di sini pembenarannya yaitu dalam wawancara Prof. Brian menjelaskan visi melahirkan ilmuwan hebat. Visi ini melibatkan aspek akademik, karakter, dan aspek profesional untuk kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Lalu yang terakhir ada di data paragraf dan berbunyi, Prof. Brian Yuliarto adalah sosok inspiratif. Ia memiliki banyak sekali prestasi, mahasiswa belajar dari dia. Paragraf ini
Itu alasannya ini kurang kesatuan karena kalimat-kalimatnya tidak saling mendukung secara logis. Kalimat topik tidak jelas dan kalimat pendukung tidak mengembangkan ide pengontrol. Koherensinya lemah karena tidak ada transisi antar kalimat, sehingga paragraf terasa terputus-putus. Lalu pembenarannya di sini yaitu Prof. Brian Yuliarto adalah sosok inspiratif dengan banyak prestasi. Mahasiswa belajar dari pengalamannya yang mendorong mereka menjadi ilmuwan yang hebat. Dengan menambahkan kalimat topik yang jelas, kalimat pendukung, dan transisi untuk kesatuan atau koherensi. Dari semua ini, kami mendapatkan sumber dari majalah Indonesia Online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada data ejaan yang kelompok kami peroleh, seluruhnya ada 20 data. Dari data tersebut, 7% merupakan kesalahan penulisan ejaan, 2% kesalahan tanda baca, 25% kesalahan penulisan kapital. Selanjutnya, data kalimat tidak efektif yang kelompok kami peroleh seluruhnya ada 23 data. Dari data tersebut, 8% merupakan subjek tidak jelas, 30% tidak hemat kata. Selanjutnya, data paragraf yang kelompok kami peroleh seluruhnya ada 17 data. Dari data tersebut, 7% tidak ada ide pengontrol, 16% tidak ada koherensi, 5% tidak ada ide pendukung. Kesimpulan, berdasarkan analisis data kesalahan berbahasa dari media elektronik, dapat disimpulkan bahwa masalah linguistik terjadi secara konsisten dan sistematis pada 3 tingkatan, yaitu ejaan, kalimat, dan paragraf. Pada tingkat ejaan atau ortografi, kesalahan didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap WEWI, seperti inkonsistensi kapitalisasi pada singkatan resmi, misalnya RT/RW dan Kapolri, dan penggunaan kata tidak baku seperti dilaksanakan atau sementara itu. Kesalahan pada tingkat kalimat atau sintaksis ditandai oleh tingginya frekuensi kalimat yang terlalu panjang, kompleks, dan bertele-tele, seperti lebih dari 40-60 kata. Penggunaan kata yang tidak hemat atau redundan, serta subjek yang ambigu atau tidak jelas. Yang penting adalah akhirnya di tingkat paragraf wacana, masalah utama adalah koherensi yang lemah akibat tidak adanya transisi logis antara kalimat dan kurangnya kesatuan karena paragraf tidak didukung oleh kalimat topik atau fakta pendukung yang memadai. Secara keseluruhan, jenis-jenis kesalahan ini menunjukkan bahwa tekanan kecepatan publikasi di media elektronik mengorbankan kualitas penyuntingan, sehingga berdampak pada penurunan kredibilitas dan keefektifan penyampaian informasi pada publik.